Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Rahmania. Kali ini aku mau membahas buku yang berjudul Perjalanan Setelah Kematian oleh Ustadzah Dr. Firanda Andirja LCMA. Dalam buku ini menjelaskan apa aja sih fase yang dialami manusia ketika sudah wafat. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak lebih lanjut. Teman-teman pasti tahu kan, seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa dari tanah kembali ke tanah. Gak ada manusia yang lolos dari kematian. Tapi hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut untuk menyembah Tuhannya, yaitu Allah SWT, dan beramal baik kepada sesamanya, sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kematian merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian adalah jembatan menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Di sana hanya ada dua tempat bagi umat manusia setelah dihisab seluruh amalannya, yaitu hidup bahagia di surga atau hidup kekal menderita di neraka. Nah, sebelum kematian tentunya ada kehidupan. Adapun kehidupan seseorang hanyalah sebentar, antara 60 hingga 70 tahun. Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, rata-rata seseorang ketika berumur 60 atau 70 tahun belum mereka telah dipanggil oleh Allah SWT. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sangatlah sebentar dibandingkan dengan perjalanan kita menuju surga atau neraka. Karena untuk masa yang akan dilalui di padang mahsyar sangatlah lama. Kata Allah dalam Al-Quran, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Kalau pada mahsyar yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun, maka apa bandingannya dengan umur seseorang di dunia yang walaupun sampai 90 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Yang perlu kita renungkan adalah kehidupan kita yang panjang setelah kematian, yang tidak berujung dan merupakan kehidupan yang abadi. Nah, dan perlu kita ingat bahwa kematian akan datang dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki. Kematian bisa datang melalui gempa, tsunami, sakit, kecelakaan, dan yang lain. Tapi kematian lebih sering datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Maka ini kehidupan yang kita alami hanya sedikit, yaitu sekitar 60 atau sampai 70 tahun. Kemudian kita akan masuk ke dalam fase kehidupan selanjutnya, yaitu fase yang akhir yang dimulai dengan kematian. Nah, setelah seseorang meninggal dunia, maka seseorang tersebut akan masuk pada alam barzah. Fase ini sering disebut sebagai alam kubur, karena kebanyakan orang dikubur setelah meninggal dunia. Padahal seseorang yang meninggal dunia telah masuk ke dalam alam barzah meskipun dia tidak dikubur. Ketika berada di alam barzah, seseorang akan mengalami fitnah kubur. Apa sih fitnah kubur itu? Ya, yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Semua orang yang meninggal akan ditanyai oleh malaikat, kecuali orang yang mati syahid, dan yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir adalah keimanan. Maka jika keimanan seseorang bisa menjawab pertanyaan malaikat, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka akan mendapatkan azab kubur. Nah, fase selanjutnya yaitu hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan, terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang apakah ada 2 atau 3 tiupan sangkakala. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa proses terjadinya hari kebangkitan
Tiupan yang kedua yaitu nafhatul asoi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa makhluk Allah yang dikecualikan untuk tidak wafat pada tiupan sangkakala kedua adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah yang memikul ars Allah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa malaikat Israfil pun wafat setelah meniup sangkakala tersebut. Akan tetapi Allah menghidupkannya kembali. Intinya seluruh makhluk Allah semuanya wafat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah tiupan yang ketiga disebut nafhatul al-bats. Inilah yang disebut dengan hari kebangkitan. Fase selanjutnya yaitu padang mahsyar dan al-haud. Di padang mahsyar orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan beragam kondisi. Orang-orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan mereka berjalan di atas wajah mereka. Atau dengan kata lain, mereka berjalan dengan wajah mereka. Adapun keadaan orang-orang bertakwa di padang mahsyar, mereka akan dimuliakan oleh Allah SWT dengan ditampakkan amal soleh mereka selama di dunia. Contohnya adalah orang yang mati syahid. Mereka akan datang dalam keadaan berlumuran darah, namun darahnya berbau minyak kasturi. Fase selanjutnya yaitu hisab, atau bisa dikatakan dengan audit. Hanya saja dalam hal ini yang diperiksa adalah amalan seseorang yang mana amal soleh dan mana amal buruk. Kata para ulama, hisab menjadi dua, yaitu hisab yasir dan hisab munakosa. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan dihisab dengan hisaban yasir atau hisab yang ringan. Maksudnya adalah seseorang akan dihisab oleh Allah secara rahasia, yaitu berdua dengan Allah saja dan tidak ditampakkan di hadapan orang lain. Adapun hisab yang kedua yaitu hisab munakosa, yaitu perhitungan secara menyeluruh dan secara detail, baik kecil maupun besar, dan membedakan antara kebaikan dan keburukan. Hisab munakosa akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang akan binasa. Setelah proses hisab dilakukan, maka kemudian ada yang namanya penerimaan catatan amal. Maka pada saat itu berdatanganlah catatan amal seseorang selama hidup di dunia. Orang-orang akan menerima catatan amalannya pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Dan ada pula orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka orang tersebut adalah orang-orang yang berbahagia. Fase selanjutnya yaitu al-mizan dan az-zulmah atau kegelapan. Setelah seseorang mendapatkan masing-masing buku catatan amalnya, maka setelah itu ada yang namanya al-mizan atau hari penimbangan. Dalam hadis disebutkan bahwa yang ditimbang dalam fase ini adalah catatan amal seseorang selama hidup di dunia. Setelah ditimbang, para ulama menjelaskan bahwa manusia kemudian dikelompok-kelompokkan. Maka setelah itu datanglah az-zulma atau hari kegelapan. Allah menjadikan tempat tersebut menjadi gelap gulita. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melewati sirat atau jembatan. Sirat dan neraka sirat adalah sebuah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa banyak dalil yang menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam ini. Di antaranya yang menunjukkan bahwa neraka itu sangat luas adalah adanya matahari dan bulan di neraka, agar orang-orang yang menyembah matahari dan bulan sadar dan menyesal bahwa yang mereka sembah juga berada di dalam neraka. Kemudian di neraka yang menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat luas adalah sabda Nabi yang menceritakan perjalanan batu di neraka selama 70 tahun. Kontaro dan surga Kontaro adalah tempat setelah sirat dan sebelum surga. Para ulama ada yang berbeda pendapat akan hal ini. Apakah Kontaro ini adalah lanjutan dari sirat atau bukan? Akan tetapi intinya Kontaro tidak berada di antara neraka jahanam. Dan kaum muslimin yang berhasil melewati sirat akan dikumpulkan di tempat tersebut untuk dibersihkan hatinya sebelum mereka masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, tatkala seseorang memasuki surga, maka tidak ada lagi penyakit-penyakit dalam hati diri seseorang. Rasa benci, jengkel, dan lain sebagainya akan dicabut oleh Allah SWT. Sehingga orang yang memiliki hati yang bersih dan kekal di dalam surga. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka ada namanya Ashabul A'raf, yaitu orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka sama-sama berat.
Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana pedihnya kehidupan di neraka dan bagaimana nikmatnya kehidupan di surga. Kita juga sudah mengetahui fase apa saja yang kita lalui setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, semoga kita semua kelak akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.